Perkenalkan, nama saya Englelin Ryan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ke-11 mata kuliah perencanaan eksperimen tentang respon surface metodologi atau RSM. Dalam presentasi ini saya akan mengerjakan soal nomor 11.33. Adapun soalnya tentang penelitian membahas eksperimen desain kemasan kopi Starbucks dengan tujuan menghasilkan segel kedap udara yang mudah dibuka tanpa merusak bagian atas kantong. Pada eksperimen kali ini kita memakai 3 faktor, yaitu yang pertama ada viskositas plastik, yang kedua ada tekanan penjepit, dan ketiga celah plat, dan memiliki 2 respon, tingkat robekan dan kebocoran. Jadi setiap kombinasi perlakuan diuji menggunakan 20 kantong kopi untuk mengukur respon robekan dan kebocoran. Intinya eksperimen ini bertujuan menentukan pengaturan proses terbaik agar kemasan kopi kuat kedap udara dan mudah dibuka. Tabel P1110 menampilkan hasil eksperimen desain komposit sentral untuk kemasan kopi Starbucks. Jadi setiap baris menunjukkan satu run percobaan dengan kombinasi faktor proses dan hasilnya. Masuk ke dalam prepare data. Tabel ini berisi hasil 19 percobaan pada studi desain kemasan kopi. Setiap baris menunjukkan satu kombinasi parameter proses dan hasil kualitas kemasan. Jadi tujuan tabel ini menunjukkan bagaimana perubahan viskositas, tekanan, dan plate gap memengaruhi robekan dan kebocoran, sehingga dapat digunakan untuk menentukan kondisi proses optimal yang menghasilkan kemasan kuat kedap udara dan mudah dibuka. Jadi dari data tadi kita masukkan ke aplikasi Minitab, lalu kita ke menu utama yaitu pilih Start, DOE, respon surface, dan analyze response surface design. Jadi pada kotak dialog analysis responnya kita pilih tier, klik time untuk menentukan model. Kotak dialog time, pilih include the following time dan full quadratic. Pastikan faktornya A viscosity, B pressure, dan C nya plate gap. Lalu klik OK. Jadi kira-kira seperti ini ya kotak dialog graph-nya. Centang residual plot, lalu normal plotnya juga dicentang, residual versus fit-nya juga dicentang. Lalu jalankan analisis, kembali ke dialog utama, klik OK. Setelah kita klik OK akan muncul hasilnya dari pengolahan data. A second order response surface model was fitted to tier data using viscosity, pressure, and plate gap. Penjelasan singkatnya, model digunakan respon permukaan orde 2 untuk menganalisis respon tier berdasarkan viscosity, pressure, dan plate gap. Pareto chart-nya menunjukkan faktor yang paling berpengaruh terhadap tier adalah plate gap C dan komponen kuadratik C kuadrat diikuti oleh interaksi dan faktor lainnya. Artinya C
celah plat sangat menentukan tingkat robekan. Kesimpulannya, model kuadratik cukup baik untuk menjelaskan respon tir dengan plat gap sebagai faktor paling dominan dalam mempengaruhi robekan kemasan. Pada gambar ini menunjukkan langkah analisis respon surface di Minitab untuk respon leakage atau kebocoran. Tujuannya mengetahui pengaruh faktor proses terhadap kebocoran kemasan serta memastikan model RSM layak digunakan untuk analisis dan optimasi. Nah, jadi untuk hasil dari residual analysis dan transformation yaitu analisis residual dilakukan untuk mengecek normalitas, kesamaan varian, dan kecocokan model pada respon tir. Kesimpulannya, model tetap digunakan tanpa transformasi karena secara umum asumsi model masih dapat diterima untuk analisis dan optimasi. Hasil respon optimizer menunjukkan kondisi operasi optimal yang meminimalkan leakage dengan batas tir 0,75. Kombinasi viskositas tekanan dan plat gap yang direkomendasi memberikan nilai desirability maksimum, artinya tujuan optimasi tercapai dengan baik. Makna hasil, leakage berada pada nilai minimum yang diprediksi, tir tetap dalam batas yang diizinkan. Kondisi ini merupakan kompromi optimal antara kekuatan segel atau tidak bocor dan kemudahan membuka kemasan. Oke, sekian, terima kasih untuk presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam.